Sejumlah pendaki gunung profesional mati misterius di sebuah gunung. Padahal gunung yang didaki nggak gitu sulit-sulit banget. Insiden ini dikenal dengan nama Dyatlov Pass Incident. Jadi di tahun 1959 itu ada sekelompok mahasiswa yang kebetulan merupakan kelompok pendaki profesional juga. Ini orang-orangnya. Nah, sebelum benar-benar mendaki, mereka itu berhenti di sebuah tempat namanya itu Vizay. Kebetulan salah satu anggota mereka, yaitu yang namanya Yuri Yudin, kakinya mendadak sakit dan nyeri, sehingga dia memutuskan untuk gak usah mendaki deh pada hari itu. Jadi mereka melakukan perpisahan seperti foto di atas. Akhirnya 1 Februari mereka mendaki ke atas. Waktu itu ada badai salju yang cukup kencang, sehingga perjalanan mereka itu agak sedikit miring ke barat, yang akhirnya mereka memutuskan untuk membuat tenda untuk beristirahat sementara. Sampai akhirnya tenda mereka ditemukan hancur seperti ini, dengan posisi ada robekan dari dalam tenda. Lanjut part 2. Nah, di luar tenda terlihat jejak kaki kayak gini nih. Dari jejak kaki yang ada diketahui ada 3 jenis. Satu orang memakai 1 sepatu doang, terus ada yang pakai kaos kaki doang, dan ada jejak kaki yang bener-bener kaki, jadi nggak pakai apa-apa. Dan jejak kakinya tuh bukan kayak jejak kaki orang lari, tapi lebih kayak jalan santai. Setelah diikutin jejak kakinya kemana, taunya 1,5 kilometer dari situ tuh ada sebuah kayak hutan gitu. Di hutan inilah akhirnya ditemui 2 mayat dari pendaki. Anehnya pendaki ini nggak ada yang pakai sepatu dan cuman pakai pakaian dalam aja. Anehnya lagi, pohon di deket mayat itu ditemuin, cabang-cabangnya tuh pada patah 5 meter ke atas. Seakan-akan ada yang mencoba untuk memanjat pohon itu secara tergesa-gesa atau lari dari sesuatu. Nah, di perjalanan antara tenda dan hutan, ditemuin lagi 3 mayat yang posenya tuh aneh. Posenya tuh kayak berlari, panik ke arah tenda. Dan 4 orang lagi baru ditemukan 2 bulan kemudian dengan kondisi yang lebih parah. Lanjut part 3. 4 mayat lagi itu ditemuin di gundukan salju setebal 4 meter. Dari keempat orang ini, pakaian mereka itu dibilang cukup lengkap. Dan ada ciri-ciri di mana mereka yang meninggal duluan, itu pakaiannya dipakai oleh orang yang meninggal paling belakangan. Nah, kalau mayat-mayat sebelumnya itu diindikasi meninggalnya itu karena hipotermia. Beda sama 4 mayat ini. Kalau si Brignoles ini tengkoraknya retak. Sedangkan si Dubinina yang ini sama Zolotaryov yang ini, itu tulang di sekitar dadanya itu retak patah. Menurut dokter, kekuatan patahnya itu sama kayak orang yang ditabrak sama mobil besar. Ditambah lagi anehnya, si Dubinina ini, lidah, mata, sama bibirnya tuh hilang. Sedangkan si Zolotaryov, bola matanya keduanya hilang. Sedangkan si Alexander, itu alisnya hilang. Alisnya aja tapi. Lanjut ke anehan lainnya di part 4. Nah, spekulasi awal polisi itu katanya mereka dibunuh sama suku asli dari gunung itu, yaitu suku Mansi. Tapi menurut dokter gak ada tanda-tanda fisik bahwa adanya perlawanan hand to hand gitu antara suku Mansi dan mayat-mayat yang ditemukan. Dan dari beberapa baju mereka ditemukan adanya zat radioaktif. Kesimpulan polisi, akhirnya polisi mengatakan kalau mereka itu mati karena cuaca ekstrim atau cuaca yang tidak bisa diprediksi. Ya, kekuatan alam lah intinya. Ya karena juga gak ada tersangka yang bisa dituduhkan gitu loh. Nah, tapi ada kesaksian beberapa pendaki yang mendaki di kisaran waktu yang hampir sama kayak mereka pas mendaki. Suku Mansi, pendaki lain, dan peneliti-peneliti juga mengatakan katanya beberapa hari kebelakangan mereka itu melihat seperti ini. Kayak bola api merah yang terbang di angkasa dan itu gak tahu apa. Cahaya ini terbang di langit kisaran beberapa detik sampai dengan menit. Banyak yang menganggap itu merupakan UFO. Dan kebetulan foto terakhir yang diambil dari kamera pendaki, itu ada kayak sekelebat cahaya gak jelas kayak gini dan itu cukup mencurigakan.